Prodi Program Studi Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember angkatan 2023. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya punya kepada teman-teman semuanya tentang public speaking, kunci sukses untuk berkomunikasi. Baik, mungkin public speaking untuk teman-teman semuanya sudah tidak asing dan sudah banyak yang mengetahui tentang public speaking sendiri. Nah, untuk public speaking sendiri yaitu kemampuan public speaking merupakan keterampilan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui public speaking, seseorang dapat menyampaikan ide, menginspirasi, dan mempengaruhi audiens. Nah, jadi public speaking itu adalah kemampuan yang kita punya untuk menginspirasi dan menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan, atau kita presentasi di depan umum ataupun di depan dosen kita atau di depan teman-teman kita untuk menyampaikan pesan yang telah kita punya untuk disampaikan kepada orang lain. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk slide. Nah, kemudian ada manfaat kemampuan public speaking. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Melatih public speaking dapat membantu seseorang mengatasi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kemampuan public speaking yang pertama yaitu melatih kepercayaan diri. Yang biasanya teman-teman merasa gugup untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan ide atau menyampaikan informasi yang sangat penting yang ketika teman-teman punya ilmunya, tetapi untuk menyampaikan kepada orang lain itu merasa gugup atau tidak percaya diri karena mungkin takut salah atau takut tidak benar. Itu dengan kemampuan public speaking yang teman-teman punya itu sangat bermanfaat banget untuk bisa mengalahkan rasa gugup atau ketidakpercayaan diri yang ada di diri kita. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat keterampilan komunikasi. Public speaking melatih kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, dan menarik. Jadi untuk yang kedua yaitu memperkuat keterampilan komunikasi kita, yang biasanya kita menyampaikan pesan kepada orang lain itu secara secara luas atau terlalu bertele-tele. Ketika kita mempunyai kemampuan public speaking, kita akan menyampaikan pesan yang kita punya itu dengan secara singkat, jelas, dan padat, dan juga lebih dimengerti oleh orang lain ketika kita menyampaikan pesan, informasi, atau ide yang kita ingin sampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu membangun jaringan. Melalui public speaking, seseorang dapat bertemu dengan orang-orang baru dan membangun koneksi. Nah, biasanya kan teman-teman kalau tergabung dalam organisasi atau komunitas, kita biasanya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan organisasi lain atau komunitas lain. Nah, itu sangat menjadi nilai poin plus kita dalam kita mempunyai public speaking, di mana nanti kita bisa bertemu orang-orang baru, kita bertemu dengan orang-orang yang ada di organisasi lain, dan kita belajar hal-hal baru, dan kita mendapat ilmu-ilmu baru dari mereka, dan kita membangun relasi yang sangat luas ketika kita nantinya bisa bertemu dengan orang baru. Kemudian yang keempat yaitu membuka peluang karir. Kemampuan public speaking yang baik sangat dihargai dalam dunia kerja. Nah, biasanya kalau kita melamar pekerjaan itu ada open recruitment, kita bisa menentukan kemampuan public speaking yang kita punya itu dalam CV kita. Itu bisa kita tambahkan dalam skill kita yang kita punya, itu kemampuan public speaking yang kita punya. Itu akan menjadi nilai plus dalam open recruitment yang teman-teman ingin ingin kunjungi atau ingin dilaksanakan dalam open recruitment tersebut. Jadinya nanti atasan juga akan memberikan nilai plus yang bagus kepada kita. Ataupun nanti di dalam dunia kerja, public speaking itu sangat berguna banget, apalagi di dalam dunia entertainment atau di dalam dunia public entertainment atau dalam dunia selebritis itu sangat sangat dibutuhkan sekali. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu persiapan sebelum presentasi. Nah, ini buat teman-teman yang biasanya melakukan presentasi di depan kelas atau presentasi di depan dosen atau presentasi ketika ingin menyampaikan LPJ atau apapun di dalam organisasi, itu perlu beberapa persiapan yang harus dipersiapkan teman-teman. Yang pertama yaitu tentukan tujuan.
Jadi yang pertama yaitu tentukan tema apa yang ingin diambil dalam presentasi teman-teman tersebut. Misal mau mengambil materi ekonomi atau mengambil materi sosial, budaya ataupun yang lainnya, itu tentukan yang pertama yaitu tentukan tema atau materi tersebut supaya nantinya teman-teman bisa memperluas lagi, memperucut lagi tentang apa yang ingin dibahas oleh teman-teman tersebut. Kemudian yang kedua yaitu riset dan kumpulkan bahan. Kumpulkan informasi yang relevan dan akurat. Nah, setelah teman-teman mendapatkan materi atau tema tersebut, itu kumpulkan bahan, bisa melalui jurnal, artikel ataupun buku-buku yang teman-teman punya. Itu bisa banget menjadi bahan untuk nantinya teman-teman kembangkan dalam presentasi yang akan teman-teman buat. Kemudian yang ketiga yaitu buat kerangka presentasi, struktur presentasi dengan poin-poin utama dan sub-sub poin. Nah, setelah melakukan melakukan riset dan mengumpulkan bahannya, nanti teman-teman itu buat bab-bab utamanya. Biasanya bab satunya mau menjelaskan apa, kemudian bab 2-nya mau menjelaskan apa, kemudian bab 3-nya juga mau menjelaskan apa. Itu teman-teman buat dulu kerangkanya. Kemudian setelah menentukan bab-bab utama, dari bab 1 itu bisa teman-teman langsung kerucutkan lagi menjadi subbab poin. Dalam bab 1 ingin menjelaskan misalnya definisi, kemudian manfaatnya, kemudian tujuannya, kemudian di bab 2-nya ingin memperjelas lagi tentang definisi yang ada di bab 1 itu seperti apa, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu latihan. Berlatih presentasi secara keseluruhan untuk meningkatkan kepastian dan keyakinan. Nah, biasanya untuk pelatihan sendiri ini contoh saja saya ketika ingin melakukan presentasi di depan kelas atau presentasi dengan dosen, saya biasanya itu akan melakukan latihan di depan kaca. Jadi pantulan bayangan yang kita ada di dalam pantulan kaca itu saya ibaratkan dengan seperti audiens, ataupun teman-teman bisa mengajak orang lain untuk menjadi audiens dan teman-teman berlatih tentang materi yang telah teman-teman buat untuk mempresentasikan, supaya nantinya teman-teman ketika sudah presentasi di depan kelas ataupun presentasi di depan dosen itu tidak merasa gugup atau tidak merasa ketidakpercayaan diri lagi, seperti itu. Nah, kemudian yaitu teknik pembukaan yang menarik. Nah, untuk teknik pembukaan yang menarik dalam presentasi itu ada beberapa juga. Yang pertama yaitu cerita yang menarik. Mulailah dengan cerita yang menarik perhatian audiens. Jadi sebelum memulai presentasi itu teman-teman boleh banget cerita tentang apa materi yang ingin disampaikan ataupun materi yang ingin dipresentasikan. Misalnya tentang ekonomi. Nah, teman-teman bisa membuat cerita arahan itu tentang ekonomi. Kayak ekonomi ini apa sih? Ekonomi itu seperti ini, ekonomi itu seperti ini, juga ada bagian-bagiannya seperti itu. Jadi supaya audiens atau pendengar kita saat presentasi tidak terlalu monoton atau terlihat menarik, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan provokatif. Ajukan pertanyaan yang merasa pemikiran audiens. Pertanyaan provokatif di sini itu tentang pertanyaan yang mengarah ke hal-hal positif, ya, bukan ke hal-hal yang negatif. Jadi nantinya ketika teman-teman melakukan presentasi itu bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada audiens, kayak misalnya apa sih yang audiens ketahui tentang ekonomi, apa sih yang audiens ketahui tentang sosial budaya, seperti itu. Jadi untuk juga merangsang pemikiran audiens supaya ikut berpikir, seperti itu. Kemudian statistik menunjukkan, bagikan data atau statistik yang menunjukkan. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu berikan data atau statistik yang menunjukkan untuk para audiens supaya tidak terlalu boring atau monoton. Biasanya sajikan data yang akurat, bahwasanya misalnya dalam contoh ekonomi, misalnya dalam ekonomi ini ada data yang benar-benar akurat, yang para audiens ini tidak terlalu mengerti atau tidak tahu sama sekali sebelumnya. Tetapi setelah teman-teman menyajikan data, itu teman-teman para audiens ini kayak bertanya-tanya, kayak oh ternyata
pertanyaan oleh para audiens. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu humor yang relevan. Gunakan humor yang tepat sasaran untuk mencairkan suasana. Nah, untuk yang keempat ini bisa dilakukan sedikit candaan atau humor supaya ketika presentasi atau ketika memaparkan materi tidak terlalu bosan, tidak terlalu boring atau tidak terlalu monoton. Jadinya beri sedikit candaan supaya suasana itu tidak terlalu tegang dan bisa kembali enjoy seperti itu. Tidak para audiens ini tidak terlalu bosan dengan materi yang kita sampaikan dan bisa terbawa suasana menjadi kembali menyenangkan seperti itu. Nah, kemudian ada penggunaan bahasa yang efektif. Ini sangat penting banget. Yang biasanya teman-teman melakukan public speaking itu dengan menggunakan bahasa yang yang bisa dikatakan secara ugal-ugalan seperti itu ya. Nah, kalau kita belajar public speaking lagi itu penggunaan bahasa yang efektif itu adalah sangat wajib. Yang pertama yaitu jelas dan ringkas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari jargon atau istilah teknis. Nah, untuk yang pertama yaitu jelas dan ringkas. Jadi sampaikan materi yang ingin disampaikan oleh teman-teman atau materi yang dipaparkan oleh teman-teman itu secara ringkas dan jelas, tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang lebar supaya penonton ini bisa menangkap apa yang ingin disampaikan oleh pemateri atau yang ingin disampaikan oleh pemateri ini atau ide pokok dalam materi tersebut. Dan tidak atau hindari jargon atau istilah teknis. Itu sebenarnya kalau mau pakai jargon itu tidak apa-apa, tetapi pilih jargon yang mudah dipahami oleh para audiens seperti itu. Kemudian komunikasi nonverbal, gunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh dan kontak mata yang tepat. Jadi selain ringkas dan jelas, teman-teman juga bisa melakukan kontak bahasa nonverbal, bisa dari mimik wajah, kemudian bisa dari pergerakan tubuh ataupun yang lainnya. Jadi ketika presentasi di depan kelas itu bisa menambah suasana atau bisa lebih dimengerti lagi bahasanya oleh para audiens. Ketika mimik wajah, ketika mempresentasikan tentang yang lebih lebih penting itu mimik wajahnya mungkin bisa lebih tegas lagi gitu. Boleh juga menggunakan bahasa tubuh ataupun menggunakan tangan agar supaya audiens yang mendengarkan kita saat presentasi atau memaparkan materi itu lebih mudah dimengerti. Lanjut yang ketiga yaitu nada dan tempo suara. Variasikan nada dan tempo suara untuk menjaga audiens tetap tertarik. Jadi gunakan nada dan tempo suara agar supaya tidak terlalu boring, monoton ataupun tidak terlalu datar saat menyampaikan materi atau memaparkan materi kepada audiens atau pendengarnya. Jadi gunakan nada-nada ketika ada penekanan, gunakan nada penekanan. Ketika nanti ada nada-nada yang agak diliuk-liukan itu gunakan nada juga yang diliuk-liukan. Gunakan istilahnya itu jangan terlalu datar, tapi ada naik turunnya, ada naik turun, kemudian datar, naik turun supaya audiens ini tidak terlalu boring atau monoton ketika mendengarkan kita memaparkan materi atau ketika kita presentasi. Nah, kemudian gimana sih menangani pertanyaan dan umpan balik ketika ada audiens atau pendengar yang menanyakan apa yang telah kita paparkan atau apa yang telah kita presentasikan kepada kita. Yang pertama yaitu dengarkan dengan sesama, perhatikan pertanyaan dengan sesama dan pastikan Anda memahami maknanya. Jadi yang pertama yaitu pahami atau dengarkan, perhatikan dengan sesama pertanyaan apa yang ditanyakan oleh audiens kepada kita atau kepada orang yang presentasi ini, dan pahami makna apa yang ingin ditanyakan itu. Kemudian yang kedua yaitu berikan jawaban yang jelas, ringkas dan relevan. Jangan berikan jawaban yang terlalu bertele-tele atau membuat si penanya ini merasa kebingungan dengan jawaban yang kita berikan. Seperti itu. Gunakan bahasa yang lebih baik atau bahasa yang relevan, atau berikan jawaban yang ringkas supaya
penanya atau audiens yang menanyakan pertanyaan kepada kita bisa mengerti jawaban yang telah disampaikan oleh kita. Lanjut, yaitu tetap tenang dan sopan. Tetap tenang dan sopan dalam menanggapi pertanyaan. Jadi tidak terlalu gugup ketika ada pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Tetap tenang, pahami pertanyaan tersebut. Jangan terlalu gugup ketika kita mendapat pertanyaan itu. Jadi jangan jangan buat ketika ada penanya kita merasa kebingungan atau kita merasa kayak gugup, agar supaya penanya ini tidak agar supaya jawaban yang kita berikan kepada penanya atau audiens ini bisa terlihat menarik dan bagus. Dan yang terakhir yaitu akui jika tidak tahu. Tidak masalah jika Anda tidak tahu jawabannya. Akui dengan jujur dan tawarkan untuk mencari tahu. Nah, untuk yang keempat ini, jika kita yang memaparkan materi tidak tahu dengan jawaban apa yang dipertanyakan oleh para audiens, boleh banget teman-teman itu menyampaikan bahwasannya tidak tahu tentang pertanyaan tersebut, ataupun bisa dilempar ke audiens yang lain untuk memberikan jawaban ketika ada audiens yang mengerti tentang pertanyaan tersebut. Oke. Nah, untuk yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan dari public speaking ini. Nah, yang pertama yaitu ringkasan poin utama, ulangi poin-poin penting dari presentasi. Jadi untuk kesimpulannya yaitu setelah memaparkan materi presentasi dari awal hingga akhir, itu bisa banget kita menyimpulkan lagi tentang poin-poin utama yang telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu ajakan untuk bertindak. Berikan ajakan kepada audiens untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah itu berikan atau ajak para audiens kita untuk melakukan sesuatu yang telah kita paparkan setelah kita melakukan presentasinya. Misal ketika kita mempresentasikan tentang sampah ataupun tentang membuang sampah kepada tempatnya, jadi kita mengajak para audiens kita untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada selokan, sungai atau sembarangan, agar supaya tetap terjaga kelestarian di lingkungan kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada audiens atas waktu dan perhatian mereka. Yang terakhir yaitu ucapan terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan kita presentasi, yang sudah mau mengikuti presentasi kita dari awal hingga akhir, dan ucapan terima kasih juga kepada para audiensnya ataupun para pendengar kita, supaya para audiens ini merasa dihargai oleh kita yang telah memberikan pengarahan atau memberikan presentasi kepada para audiensnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang public speaking ini. Kalaupun nanti teman-teman ada ilmu baru ataupun ilmu yang lebih lagi tentang public speaking, boleh banget nanti teman-teman tambahin, ataupun teman-teman nanti bisa share, dan kita juga dapat ilmu, sama-sama kita dapat ilmu baru dan sama-sama kita belajar tentang public speaking. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.